liatin aku. Dokumen. Komen, ya. Kalau kayak Bang Raffi ini dia pamer istri cantik, harta banyak, rumah mewah, kita bisa menerima. Tapi coba Om Ded, kalau misalkan aku nih yang pamer di situ, netizen rame tuh pasti semua tuh. Aku dibilang pesugihan pasti, terus punya istri cantik pasti dibilang ini bapak ceweknya pasti ada utang nih sama dia, pasti gitu, nggak ada yang betul. Jadi kalaupun mau pamer, lihat fisik muka sendiri aja dulu. Berarti gitu. pamer disahkan kalau tampangnya bagus. Wah. Maksud kamu gitu ya? Wah, yang nggak gitu. Enggak, aku ngomongin diri sendiri kok. Aku Tadi ngomongin ngomong diri gitu, ngomongnya maksudnya gitu ya? Aku kan Belum apa-apa nyerang diri bobo sendiri. fisik. Iya, masa fisik. Fisikku sendiri kok yang gue bahas, bukan fisik Tapi orang tadi lain. kamu nggak bilang gitu kayaknya deh. Iya. Aku sebagai contoh. Ini kok jadi public enemy kali aku di sini. Aku nggak dengar. Tapi emang fisiknya kamu kenapa? Kan tadi kamu di sana memperkenalkan kamu ganteng. Iya. Ya buat mamaku aja, aku ganteng. Buat Tiara aku ganteng banget. Ih, pengen banget. Ganteng doang tapi jemput cewek depan gang. Kok tahu dia ya? Udah, aku udah komen ya. Jangan dibikin emosi lagi, aku udah lembut nih. Tapi kalau pamer tuh menurut aku tuh apa ya, tergantung dari segi orangnya aja. Terkadang orang yang melakukan itu mungkin kayak Raffi gitu ya, mungkin dia merasa kayak tanda kasih sayang dan uang segitu buat dia nggak banyak untuk seorang istri atau memang dia mampu gitu ya. Tetapi justru orang yang tidak sampai dengan ekonominya Raffi mengira itu pamer gitu. Terkadang malah yang menurut aku yang bilang pamer itu adalah netizen yang melakukan tuh justru nggak sadar, mereka nggak tahu gitu, nggak bermaksud bahkan gitu. Jadi penilaian yang menggiring bahwa alah pamer, kayak Mas Dedi seandainya ngasih uang jajan anak 1 juta, menurut Mas Dedi itu udah biasa seandainya 1 bulan atau berapa gitu. Ada orang yang menurut mereka uang jajannya cuma 100.000 akan bilang pamer gitu. Karena biasanya mereka tidak di titik itu sehingga dia menganggap itu suatu yang pamer. Masuk akal, cuman kalau buat saya begini, saya sendiri pribadi tidak setuju ketika orang pamer tanpa ada alasan, tanpa ada kisah, tanpa ada cerita. Gitu. Oke. Jadi saya selalu bilang gini, pamer dengan kedok inspirasi itu udah basi. Yeah. Jadi pamer tuh harus ada sesuatunya dulu. Yang jadi masalah adalah kalau netizen tidak suka dengan orang pamer, kenapa view-nya banyak? Betul juga Itu sih. itu kontradiktif. Iya. Jadi misalnya ketika Putri bikin vlog rumah 40 miliar. Anda pamer harta, Anda sombong, Anda belagu. Tapi kenapa view-nya banyak? Harusnya kalau Anda tidak suka, jangan ditonton. Nanti jadi iri, dengki. Karena gini, karena kita nggak bisa merubah orang lain, nggak bisa merubah Kartika Putri, nggak bisa merubah Jenda, nggak bisa merubah saya. Tapi yang bisa dirubah kan diri sendiri tuh. Ya contohnya aja kayak tadi masalah Nisa Sabian. Sumpah demi apapun saya nggak ngikutin beritanya karena buat saya tidak ada gunanya. Gitu loh. Kalau menurut Anda Kartika Putri beli rumah 40 miliar itu sombong, belagu, norak dan sebagainya, jangan ditonton. Selesai sampai sana. Saya pribadi nggak nonton dan nggak tahu. Jujur gue nggak tahu, karena buat gue nggak penting lu beli rumah 40 miliar nggak penting. Gak ada untungnya juga kan? Gak ada untungnya gue nonton itu, gitu loh. Itu dia sama dengan acara TV dan sebagainya. Oke, kita ambilkan kesimpulan aja. Jadi sebenarnya gini, intinya adalah contoh kemarin pada saat peristiwa banjir. Ada orang ngepost tentang jalan-jalan, Anda kata-katain orang-orang jalan-jalan itu tidak punya empati. Karena yang lain lagi kebanjiran. Begini, bro, sis. Itu sama seperti orang ngepost makanan. Masih banyak orang lain yang tidak makan. Jadi ketika Anda menilai, coba masuk ke diri sendiri dulu dibandingkan menilai orang lain.